Ketukan itu datang di setiap malam. Aku hampir gila. Ruanganku ini tak pernah sedingin ini sebelumnya. Aku telah melakukan kesalahan yang seharusnya tidak pernah aku lakukan seumur hidupku. Makhluk itu selalu mendatangiku dimanapun aku berada. Wajahnya pucat dan terkoyak, lalu menyeringai. Senyuman yang mengerikan itu selalu menghantuiku di setiap malam. Sungguh, aku benar-benar akan gila. Disinilah aku sekarang, duduk memeluk lutut di sudut tempat tidur. Merintih sendirian, mendengar tembok dicakar setiap malam. Memalingkan wajah dari sudut kamar yang gelap. Dia ada di sana, menatapku dengan sinis. Ini terjadi ketika aku pindah ke apartemen ini. Apartemen tua yang berada di pinggir kota. Aku kabur dari keluargaku. Uang yang aku bawa hanya cukup untuk menyewa apartemen ini. Aku hanya akan di sini sampai beberapa bulan ke depan. Sampai aku dapat mengumpulkan uang dari kerja part-time-ku. Namaku Luna. Entah nasib sial apa yang sedang menimpaku saat ini. Orang tuaku meninggal karena kecelakaan yang tragis. Ketika kami tengah berlibur, mobil yang kami tumpangi berguling dan masuk jurang. Dan akulah satu-satunya orang yang berhasil selamat dari kecelakaan maut itu. Kedua orang tua dan adikku yang masih berumur 6 tahun meninggal dalam kecelakaan. Kemudian aku kehilangan sebagian ingatanku. Ingatan tentang peristiwa tragis itu seakan terhapus dari memoriku. Kejadian itu seperti kepingan-kepingan ingatan yang hilang dan aku tidak dapat menemukannya. Meskipun aku masih ingat siapa aku dan bagaimana kehidupanku sebelumnya. Lalu, entah mengapa semua orang menjadi seperti menjauhiku. Keluarga juga, teman-teman yang sebelumnya selalu ada. Mereka seperti menganggap aku tidak ada. Ternyata semuanya hanya omong kosong. Dari awal memang mereka tidak pernah ada di pihak aku. Mereka ada di sini yang sulit untuk kujangkau. Akan tapi Mia berbeda. Dia tetap di sisiku, walaupun dulu aku sempat menjauhinya karena aku pikir dia aneh. Sekarang aku tahu, aku hanya salah memilih teman. Setelah kejadian itu, hidupku benar-benar berubah. Aku menjadi anak penyendiri. Aku bahkan tidak pernah bertegur sapa dengan para tetangga. Kadang saja, aku mendengar obrolan mereka yang tampak menarik. Seperti rumor yang beredar di apartemen ini. Hampir setiap penghuni apartemen tahu tentang rumor ini. Ada yang percaya, namun ada yang hanya menganggap bualan atau keisengan penghuni lain. Kamar nomor 16 selalu menjadi perbincangan hangat ibu-ibu yang sedang berkumpul membeli sayuran di depan apartemen. Saat itulah ketika aku pertama kali tanpa sengaja mendengar pembicaraan mereka. Tahu tidak? Kalau seseorang mengetuk pintu kamar nomor 16 3 kali, maka malam harinya orang itu akan mendapat ketukan yang sama di pintu rumahnya. Kata salah seorang ibu dengan muka serius. Masa sih? Mungkin kerjaan orang iseng itu. Ibu yang lain tidak percaya. Bener tahu. Penghuni sebelumnya yang sudah pindah juga tahu ini. Dan katanya, kalau sudah dapat ketukan,
jangan pernah membukanya. Jika dibuka, artinya kalian telah mengundang orang mati yang masuk ke dalam rumah kalian. Ibu-ibu yang lain seperti percaya. Dan juga tidak yakin dengan nomor ini. Tetapi aku lebih percaya jika itu hanyalah penghuni iseng yang ingin mengerjai. Aku tidak tahu jika itu adalah kesalahan terbesarku. Saat menuju tempat tinggalku, seorang gadis yang sepertinya seumuran denganku mendahuliku dengan cepat. Rambut hitamnya dibiarkan tergerai di bawah bahunya. Ia menggunakan setelan kemeja dengan lengan pendek dan rok selutut. Di punggungnya menggantung tas kuning dengan gantungan tas berbentuk biola klasik. Aku tidak tahu jika ada anak sepertinya di apartemen ini, atau mungkin ia baru pindah. Beberapa waktu yang lalu, aku mendengar dari para tetangga jika akan ada orang yang pindah ke apartemen ini. Mungkin saja itu dia. Aku tidak sempat melihat wajahnya. Tetapi yang aku tahu, dia memiliki kulit yang sangat putih, hingga terkesan pucat. Ia menjatuhkan gantungan tasnya, hingga memaksaku untuk mengejarnya. Namun ia sama sekali tidak mempedulikanku dan terus berjalan. "Hei, gantungan tasmu terjatuh," kataku. Tetapi ia tidak menoleh sedikit pun. Mungkin saja ia tidak mendengarku, karena saat itu ia sudah lebih dulu masuk ke dalam apartemennya. Aku berlari mengejarnya sebelum ia masuk ke dalam, namun aku terlambat. Gadis itu sudah lebih dulu menutup pintunya. Aku berinisiatif untuk mengetuk pintunya. Ya barangkali saja ia mendengar di balik pintu itu. Tok tok tok. Tidak ada jawaban. Hening. Ini terlalu hening. Tidak ada suara apapun. Aku bahkan sempat merasa seperti masuk dalam ruang hampa. Tempat di mana waktu sepertinya berhenti. Lama kemudian aku sadar jika seseorang juga mengetuk pintu dari dalam apartemen. Tok, tok, tok. Ketukan yang teramat ganjil. Ketukanku dibalas dengan ketukan. Tiba-tiba suhu menurun drastis. Sangat dingin. Aku diam sementara. Rasanya seluruh tubuhku mulai kaku. Saat itu juga, aku mendengar suatu bisikan yang seperti mengatakan, "Aku datang." Aku tersadar, itu firasat buruk, hingga aku berlari meninggalkan tempat itu. Mataku sempat melirik nomor 16 di pintu apartemen itu. Aku benar-benar membuat kesalahan yang pertama. Malam itu, aku mencoba melupakan semuanya. Aku menonton TV sambil asik dengan handphoneku. Malam ini Mi akan menginap di sini, karena ada beberapa tugas sekolah yang perlu kami kerjakan. Tok, tok, tok. Beberapa saat kemudian, aku mendengar pintu diketuk. Aku berjalan ke depan. Tidak kusangka Mi akan datang secepat itu. Segera aku buka pintu, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Aneh. Aku sangat yakin aku tidak salah dengar. Namun sebelum aku menutup pintu, lonceng di atas pintuku berbunyi. Seperti seseorang telah masuk. Kemudian, suhu ruangan ini sepertinya kembali menurun seperti sore tadi. Tubuhku mulai menggigil. Kulirik handphoneku. Sebuah pesan masuk. Dari Mia. "Maaf ya, aku gak bisa kesana. Kapan-kapan ya." Tanganku gemetar. Aku
menyesali kesalahanku yang kedua. Aku telah memasukkan sesuatu yang tidak seharusnya, yang membuatku hampir gila selama ini. Namun, saat ini waktu berlalu dengan cepat. Kejadian itu sudah 1 bulan yang lalu. Dan saat ini aku sudah mulai terbiasa. Kupandangi gantungan biola itu sesuatu yang tertinggal di sana. Aku mengenalinya. Sangat. Kepingan ingatan itu mulai terbentuk, menyatukan kepingan yang hilang. Hingga aku mengingatnya. Semuanya. Semuanya. Aku ingat gantungan itu milikku. Ingatan itu memberitahuku tentang kenyataan, jika sebenarnya aku memang sudah tidak ada. Aku sudah lama mati, bersama kedua orang tuaku dan juga adikku. Arwah yang tinggal di apartemenku tidak lain adalah bayanganku sendiri. Dan alasan mengapa aku menjauhi Mia dulu, karena ia dapat melihat makhluk dari dunia lain. Salah satunya adalah aku yang sekarang.